Kemudian tidak bisa itu, kata Nabi, tegurlah dalam hatimu. Tegur dalam hati ini wujud konkretnya, unfollow, jangan ikuti akunnya, blok akunnya. Itulah selama-lama iman. Saya kira memang harus ada perhatian dari aparat. Sebab orang ini saya lihat sudah mengulang-ulang, ya, karena dia tidak ada tindakan hukum, akhirnya dianggap remeh. Ya, saya tersinggung kalau Allah yang saya puja, yang saya muliakan 24 jam, yang saya yakin pemilik segalanya, lalu ada yang menghinanya dengan kalimat-kalimat seperti ini, ya tentu saya jengkel. Kejengkelan itu tentu saya tidak mewujudkan dalam main hakim sendiri, sebab kita punya hukum. Maka pemerintah dalam hal ini, kepolisian, proaktif untuk melakukan proses hukum seperti ini. Proses hukum langsung dia dipenjara, tidak. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum lagi diciptakan, dilahirkan, kita dari kecil kita belajar agama sudah tahu zaman jahiliyah. Apa zaman jahiliyah waktu itu? Satu, perempuan sangat hina derajatnya. Perempuan kerjanya dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Sehingga terkenallah sahabat Rasulullah, Khalid bin Walid, pernah diambil anaknya dari istrinya. Waktu itu anaknya ya sudah bisa diajak main-main. Dia panggil anaknya, sini nak, sini kok. Kita pergi main-main belakang rumah. Dia bawalah anaknya ke belakang rumahnya. Sudah itu diajak, ayo gali-gali pasir nak, gali lagi. Begitu dalam dia dorong bapaknya masuk, lalu dia timbun hidup-hidup, lalu dia lompat-lompat di atasnya. Kurang ajar, kau bawa sial dalam keluarga kita. Tuh perempuan zaman dahulu. Perempuan bahkan boleh dijadikan apa? Transaksi judi. Bos, cantik istrimu di? Cantik sekali, kau suka? Ya, judi dah, judi. Kalau kau menang, pakai istriku 1 malam. Kalau kau kalah, kau pakai istriku 2 malam. Coba, itulah zaman jahiliyah. Tapi sekarang ada lagi lebih jahiliyah dari jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah, lahir dikubur hidup-hidup. Sekarang belum lahir sudah dikubur. Itulah aborsi. Kalau zaman jahiliyah kan sudah lahir baru dikubur. Sekarang belum lahir sudah dimatikan. Zaman jahiliyah. Maka beruntung ibu-ibu, Rasulullah datang mengangkat derajat wanita ketika Rasulullah mengatakan wanita adalah tiang negara, tegak wanita, tegak negara, hancur wanita, hancur negara. Maka ibu-ibu ini meskipun tenaganya lobet tapi tiang negara. Oh ini dia bisa. Itu kan ulama menjelaskan perempuan dalam Islam itu ibarat 5 jari ini, ya. Jari ini jari perempuan. Ini kan kalau dalam Islam ini pejabat. Kalau pejabat bilang begini, aman. Tapi Kapolri bilang begini, hancur kau. Ini pengusaha. Bangun itu besok masjid Dasat, selesai. Banyak duitnya. Tapi orang kere, bangun masjid itu, siapa kok? Ini, jari tengah, ulama. Tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Nih, pemuda, jari manis. Nih, perempuan. Meskipun kecil, tapi dia bisa masuk lubang hidung. Dia perempuan kecil tapi dia bisa goyangkan negara. Berapa banyak tokoh-tokoh dunia yang hancur gara-gara perempuan. Sejarah membuktikan banyak tokoh hancur politiknya gara-gara perempuan. Ibu-ibu ini tiang negara. Tapi sayang 1000 sayang, Rasulullah telah mengangkat derajat wanita, tapi dia hancurkan derajatnya sendiri sekarang. Dengan cara apa? Nabi pernah memprediksi wanita suatu waktu nanti berpakaian tapi telanjang dan mereka suka memakainya. Adakah begitu? Oh banyak. Bukan di sini. Coba datang ke Plaza Indonesia, Plaza Senayan, tempat main jogging, hancur kami laki-laki. Maunya kami ini kerjasama bos. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Karena biar kami setengah mati jaga mata, kalian gentayangan, hancur amal kami. Dilihat haram,
Tidak dilihat. Barang bagus. Coba lihat ibu-ibu. Bahkan ibu majelis taklim sendiri banyak sekarang yang merendahkan derajatnya. Dengan cara apa? Coba kita lihat. Olahragalah dia. Ustadz, olahraga haram? Tidak. Ibu-ibu olahraga sunnah. Sehat supaya kuat ngurus anak. Supaya suamimu tidak poligami. Tapi jangan campur laki perempuan. Ini depan kantor bupati. Laki-laki perempuan campur. Perempuan di depan. Laki-laki di belakang. Perempuan bajunya sempit. Jilbabnya sempit. Roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Majulah ini ibu-ibu. 1, 2. Bapak di belakang 3. Mana ndak hilang hafalan? 1. Itu perempuan zaman Nabi. Sebelum Nabi turun. Apalagi zaman Nabi sebelum dilahirkan, orang-orang Arab minimal 4 tuhannya. Latta, Manat, Uzza, Hubal. 4 tuhannya. Yang paling kaya, dia bikin tuhannya dari apa? Emas. Bawanya sedikit, perak. Bawanya lagi, kayu. Yang paling miskin, tepung terigu. Dia bikin kepalanya, dia bikin tangannya, dia bikin kakinya. Selesai dia sembah, lapar dia. Dia lihat Tuhannya. Sudah dia bilang, Tuhan, maafkan saya sudah sembah kau. Tapi saling pengertian Tuhan. Saya lapar Tuhan. Dia tutup matanya sebelah. Tuhan, dia ambil tangannya, dia makan. Belum kenyang, dia ambil kakinya, dia makan. Belum juga selesai laparnya, dia makan kepalanya Tuhannya. Sadis-sadisnya bangsa Indonesia sampai detik ini belum ada yang makan Tuhannya. Tapi zaman jahiliyah Tuhannya dia makan. Coba, alhamdulillah. Rasulullah datang menjelaskan. Kul huwallahu ahad. 1 Tuhan. Jangan sembah kecuali Allah. Makanya Nabi ketika kumpulkan orang-orang Arab waktu itu. Ayuhan nas, wahai manusia. Jangan sembah kecuali Allah. Hanya Tuhan 1. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Datang Abu Jahal. Muhammad, gila kok. Apa? Kita saja sekarang 4 Tuhan, ekonomi susah. Kamu datang lagi ajarkan 1 Tuhan. Tidak nampak pula. Apa kau tidak gila? Coba, betul apa beratnya perjuangan Rasulullah. Tapi alhamdulillah, pada zaman itu, 4 Tuhan mereka yakini. Nampak pula bisa dibikin. Datang Rasulullah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Hanya 1 Tuhan. Tak nampak pula. Tapi alhamdulillah berhasil mengislamkan kota Mekah waktu itu. Apalagi zaman itu. Khamar. Arak. Bukan diminum. Dimandi. Pelajaran dakwah buat kita soal khamar ini. Metode dakwah Al-Quran. Coba lihat Al-Quran. Zaman itu orang-orang Arab bukan cuma diminum. Dia mandi itu khamar. Datanglah Al-Quran menjelaskan. Khamar itu ada faedahnya tapi ada buruknya. Ketahuilah lebih banyak buruknya daripada faedahnya. Akhirnya apa? Orang Arab mulai berpikir. Lama-lama turun tahap kedua. La takrabuz salata wa antum sukara. Jangan kau dekati solat ketika kau dalam keadaan mabuk. Artinya 5 kali solat, 5 kali tidak boleh mabuk. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Terakhir turun ponis. Innamal khamar. Khamar itu rijesun. Bapak moyangnya dosa. Min amalis syaitan. Perbuatan syaitan. Jauhi agar kamu termasuk orang-orang beruntung. Inti ayat ini. Kita semua mubalik. Belajar metode dakwah dari Quran. Rasulullah mendakwakan melarang haram, tidak ponis langsung. Sekarang banyak mubalik, rasa-rasanya dia menjadi panitia hari kiamat. Hanya dia yang mau benar. Berbeda pendapat dia kafirkan padahal sesamanya muslim. Nabi datang mengislamkan orang-orang kafir. Kadangkala kita sekarang mubalik mengkafirkan orang Islam. Hanya karena berbeda mazhab. Coba lihat. Bikin ceramah aneh-aneh judulnya. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat berjamaah. Kenapa orang sholat berjamaah dikasih salah-salah? Anak muda yang baru hijrah dan sudah tidak usah sholat deh, ternyata banyak salahnya.
Kenapa tidak bikin judul ceramah kesalahan-kesalahan orang yang tidak sholat? Itu lebih real objeknya. Maka Rasulullah SAW berdakwah sangat arif dan bijaksana. Coba ketika Rasulullah didatangi, ya Rasulullah, saya offside, pelanggaran saya Rasul. Kenapa kok? Saya berhubungan suami istri bulan suci Ramadan. Wah, kau denda kok 60 hari berturut-turut puasa. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah, 1 bulan aja saya tidak tahan. Kalau begitu, kau cari fakir miskin, kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, saya fakir miskin. Kalau kita, kau sudah miskin, melanggar lagi. Kalau begitu kata Nabi, nih kurma, bawa pulang ke kampungmu. Cari orang paling miskin di kampungmu, kau kasih beri makan. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya lah yang paling miskin di kampungku. Wah, kau pula nakal betul kau. Ya sudah, kau makan itu. Coba, begitu arif dan bijaksananya Rasulullah dalam berdakwah. Zaman jahiliyah ada yang disebut diskriminasi. Budak tidak punya hak sama sekali. Beda dengan pembantu. Ibu-ibu punya pembantu di rumah, itu bukan budak. Itu pekerja. Beda kalau budak. Budak itu bu hak milik. Tahu yang namanya hak milik ibu? Ya sama handphone. Namanya handphone saya punya. Boleh saya banting, boleh saya jemur, boleh saya rendam, boleh kasih orang, boleh saya pakai lempar orang. Kenapa? Saya punya. Begitulah budak, hak milik. Tidak punya hak sama sekali. Dan pada saat itu orang hitam itulah umumnya jadi budak. Tidak punya hak sama sekali. Turun Al-Quran. Memberikan persamaan antara manusia. Tidak ada perbedaan orang Arab dengan bukan Arab kecuali takwanya. Jadi orang Amerika sebelum mereka kenal namanya HAM, kita orang Islam sudah tahu itu HAM. Hak asasi manusia. Bisa dibayangkan seandainya tidak ada Al-Quran. Perempuan hanya menjadi budak nafsu. Kita rakyat jelata tidak akan punya hak sama sekali kecuali kita punya pangkat dan jabatan. Kita tidak akan punya peluang untuk menjadi manusia terhormat ketika kita bukan bangsawan. Tapi Quran hadir menghilangkan semua itu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Tidak cukup dengan hanya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana cara syukurnya? 1. Pelajari Al-Quran. Hafal Al-Quran. Penting hafal Al-Quran. Yang jauh lebih penting mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Lomba hafal Quran luar biasa. Tapi lebih luar biasa mengamalkan apa yang kita hafal. Kalau ada kemarin kau dendam, ayo sudah lupakan. Ada kemarin yang sakit hati, kata ibu ketua tadi, sudah lupakan semua ini. Mari kita saling memaafkan. Saya sakit hati Ustaz, biarkan sakit hatinya ibu, Allah yang balas. Saya dendam Ustaz, biarkan dendam ibu, Allah yang balas. Kalau ibu yang balas, besok-besok yang tadinya suaminya bos, tiba-tiba karena pendidikan prestasi suami baik, naik dia menjadi bos. Kalau ibu balas dendam, paling balas dendamnya hanya mutasi. Paling balas dendamnya hanya non-job. Tapi kalau Allah yang balas, nauzubillah min dzalik. Kita tetap panglima suami kita, tetap bintang suami kita, tapi dikasih penyakit. Penyakit apa? Tidak bisa tenang tinggal di rumah. Itu baru satu itu, tidak bisa tenang tinggal di rumah. Karena ada orang penyakit begitu. Jengkel kalau lihat istrinya. Ada itu bu. Kalau sama istri tetangga, matur nuwun. Piye kabare bu? Sama istrinya, dongo ini. Itu sudah penyakit itu. Ada yang begitu. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa sehingga Allah tidak menghukum kita. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apa sih penyebab putusnya persaudaraan? Ternyata menurut Nabi paling banyak putus persaudaraan di karangan umatku perempuan, kata Nabi, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka sekali cari jeleknya orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Ini bahasa dia di Makassar, Pak Gosip. Iya toh? Coba lihat kalau ibu-ibu kumpul. Ya, damai tapi gersang itu. Damai memang. Iya, tapi dalam hatinya mulai. Lewat satu dilihatinya. Dari mulai masuk sampai duduk dilihati dari kepala sampai dalam.
Pas duduk mulai apa sih? Apaan? Penyakit kita itu putus persaudaraan, gibah. Mana ada orang yang senang dicerita jeleknya? Ibu-ibu, senang enggak kalau dicerita kejelekan kita? Meskipun itu benar, kita pasti tidak senang. Maka yang paling potensial memutuskan persaudaraan, memutuskan tali silaturahim kita dalam sebuah organisasi, yaitu gosip. Contoh, zaman awal-awal Nabi dakwah, itu kan dimusuhi sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Dimusuhi. Akhirnya kafir Quraisy ini rapat. Saudara-saudara sekalian, kita apa ini Muhammad? Makin dimusuhi, makin dihina, makin difitnah, makin diteror, makin banyak pengikutnya. Kita apa ini Muhammad? Ada yang usul dari rapat itu. Pak Ketua, ya bagaimana kalau kita sogok dia duit? Ndak mempan, ndak seperti samanya di Indonesia sebagian. Kasih duit, hilang dia punya perkara. Kalau begitu, sogok Pak, kasih perempuan paling cantik. Muhammad ndak bakal mempan disogok perempuan. Kalau begitu, kita bunuh rame-rame. Oh, baiklah kalau begitu. Gimana caranya? Ya, Muhammad kan punya keluarga juga. Nanti kalau kita bunuh, malah dia akan keberatan keluarganya. Terjadi peperangan. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita keroyok. Semua suku yang ada di Makkah libatkan. Bani Hashim, ajak dia. Bani Adi, semua ajak semua suku yang ada di Makkah. Kita keroyok supaya kalau ada yang keberatan, dia berhadapan sama seluruh warga Makkah. Setuju? Setuju. Tapi ini keputusan rapat tidak boleh bocor. Jangan ada yang bocorkan. Siapa yang bocorkan, maka dipancung kepalanya. Setuju? Setuju. Bubar rapat. Hasil rapat, besok malam Muhammad dibunuh. Ternyata selesai rapat, ada bapak-bapak cerita ke istrinya. Bu, ada rahasia ini. Shh, jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Kamu aja yang ku kasih tahu ini. Aman Pak, dijamin ndak bocor. Apa sih rahasianya? Besok Muhammad mau dibunuh, besok malam. Tapi rahasia ya, jangan ngomong. Siap Pak. Besok pagi istrinya ke pasar. Shh, rahasia. Jangan kau ngomong-ngomong. Hanya kau saya kasih tahu ini ya. Akhirnya, iya aman. Yang sudah diberitahu tadi kembali ke rumahnya, dia cerita juga ke tetangganya. Rahasia ini, hanya kau yang saya kasih tahu. Akhirnya awalnya rahasia, bocor satu Mekah. Sebab apa? Ada suami yang membocorkan rahasia negara ke istrinya. Maka ini bahayanya kalau rahasia bocor ke istri. Kenapa? Karena pasti tidak mampu dia tahan. Ini penyakitnya perempuan. Maka ibu-ibu, saya salut sekali sambutannya Ibu Ketua tadi. Kita tidak mengintervensi dinas suami. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena kalau istri intervensi pekerjaan suami, maka di situ potensial memecahkan persaudaraan. Dan berapa banyak orang saya lihat dipermalukan di media massa, berhadapan dengan KPK, diperiksa oleh jaksa. Kenapa? Karena istrinya intervensi, masuk proyek, pengadaan barang, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Putus persaudaraan. Auzubillah min dzalik. Maka yang sangat potensial memutuskan persaudaraan kita itu gosip. Tidak ada kan tukang gosip di sini? Tidak ada ya? Oh, saya aja sering digosip sama ibu-ibu. Kalau saya pergi ceramah, saya lewat itu Bu di kerumunan, ada juga ibu-ibu yang gosip saya. Itu juga bajunya yang di YouTube. Sampai baju saya pun dicelanya. Selesai dengar ceramah, ada yang malah sakit hati. Dia panggil itu ketua panitia. Siapa yang panggil itu Ustadz Dasat tadi? Saya Bu. Lain kali jangan lagi kau panggil ya. Kenapa? Saya tidak senang ceramahnya. Masa 6 day bahas saya terus dia kena. Itu ada yang begitu. Nauzubillah min zalik. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang potensial memutuskan persaudaraan kita gibah, cerita kejelekan orang. Ada kan biasa yang ngomong begini, Ustadz, apa yang saya sampaikan ini kan benar. Yang saya cerita ini memang seperti itu sifatnya. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Biasakan kita satu komplek, tawaf dia Bu.
Dia kelilingi asrama. Pertama dicerita sinetron. Kau lihat enggak sinetron tadi malam? Iya, jelek betul sifatnya suaminya. Iya. Oh, kasar. Lama-lama dia bilang, jangan ribut, seperti tetangga kita. Tadi sinetron diterima, langsung ditransfer ke tetangga. Dan begitu dia bilang tetangga, iya, memang betul. Padahal dia tidak tahu urusan. Suka sekali ikut campur. Demi Allah, orang yang selalu cerita kejelekan orang, habis amalnya, meskipun hitam jidatnya gara-gara sholat. Ini bibirnya kering gara-gara sering puasa Senin Kamis, tapi selalu basah karena dia cerita kejelekan orang. Bangkrut nanti di akhirat. Maka yang terbaik, ibu-ibu keluarga besar IKKT. Kalau ada yang datang bawakan gosip, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu, itu bu, suaminya, istrinya rajin betul majelis taklim. Tidak pernah alfa majelis taklim. Tapi kok suaminya jahatnya, suaminya selingkuh. Kalau ibu mau dapat pahala, lebih baik ibu ucapkan, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Mudah-mudahan suami kita tidak berlaku seperti itu. Itu yang baik. Jangan malah, iya memang benar itu. Saya juga tahu. Ini namanya ikut campur. Ibu-ibu yang suka ikut campur nanti takdirnya seperti tauge. Tahu-tahu gak ibu? Tahu-tahu gak? Coba kan itu ikut tauge itu suka ikut campur. Kita bikin pecel ada. Iya kan? Tahu isi ada. Gado-gado ada. Soto Banjar ada. Karena toge selalu ikut campur, maka Allah takdirkan sampai sekarang ini tidak ada toge yang lurus, semuanya bengkok. Maka kalau ada istri-istri di sini pagi-pagi gosip beli sayur, teriaki saja, pagi-pagi toge nih. Maka demi Allah, ibu meskipun rajin puasa, sholatnya baik, kemudian tadarusnya lancar, Senin Kamisnya bagus, tahajud hampir tiap pekan, tapi dia suka jahat sama orang, habis amalnya. Maka berhentilah cerita kejelekan orang. Begitu kita cerita jelek orang, habis amal kita. Maka saya kadang-kadang orang bilang, Ustadz, itu dia tidak senang kamu Ustadz. Kok bisa? Dia ceritai kamu. Oh berarti Alhamdulillah dia senang saya. Kalau dia senang kenapa dia cerita Ustadz? Iya dia senang saya itu. Maksudnya Ustadz, karena seluruh amalnya nanti dia berikan ke saya. Maka kasihan 30 Ramadan kita puasa, 30 Ramadan kita tadarus, kita 30 Ramadan kita taraweh, hancur gara-gara gosip. Maka hindari. Ibu ketua tentu tidak mau, beliau sayang kepada kita, maka dikumpulkan kita di tempat ini agar kita tahu bahwa bahaya cerita kejelekan orang. Satu. Yang kedua, yang bisa memutuskan persaudaraan selain bergibah, apalagi dengki. Kok bisa dia bisa naik itu? Kok bisa dipromosi? Suami saya lebih senior. Jangan sangka buruk, sangka baik saja. Allah pasti memberikan kita sudah sesuai dengan kadar kemampuan. Jangan pernah sangka buruk. Kok suami saya tidak dipromosi-promosi? Kok suami saya kok tidak jabatan? Suami saya dapat jabatan kok tidak layak? Sangka baik saja, Allah pasti kasih yang terbaik. Tugasnya ibu, seperti ibu ketua tadi, doakan suami. Jangan malah mendengki. Datang suami kita dapat kabar, mutasi suami kita tidak layak, maka istri yang baik seperti Khadijah. Jadi ketika suami dapat mutasi yang tidak layak, ketika suami tidak dapat promosi yang baik, istri hadir memberi semangat. Ketika itu kan Nabi kedinginan, menggigil, Khadijah hadir. Ya Rasulullah, jangan kau cemas, jangan kau ragu. Kalau tidak ada yang percaya sama kau ya Rasul, sayalah orang yang mendukungmu. Kalau kau butuh harta, saya jual cincinku, saya jual hartaku, pakai semua hartaku untuk dukung kamu ya Rasul. Itu istri yang baik. Bang, tidak usah cemas bang, Allah sudah takdirkan. Bagaimanapun Allah sudah kasih. Biar abangnya berusaha, kalau Allah tidak restui tidak jadi bang. Maka peluk suami kita, lalu kita laju nyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Enak suami kita, langsung tenang.
Hah? Suami lagi ngomel-ngomel, berantakan rumah. Wah, istri hadir. Dia peluk lagi suaminya dari belakang sambil menyanyi. Insaplah, wah. Kan nyaman itu suami. Cuma lagu-lagunya ibu-ibu sekarang bukan lagu-lagu seperti itu. Kalau lagu-lagu ibu modern sekarang apa? Ampun Banjago, Banjago. Apa itu Banjago, Banjago? Lagi putar ke kiri, nona. Putarlah ke apa itu putar-putar? Coba kalau lagunya bagus-bagus, ya, suami dikasih dorongan, motivasi, ya, selesai pergi suami bertugas di kantor, WhatsApp-nya istri masuk, bang, jangan cemas bang, Allah telah mengatur semuanya, jangan menghalalkan segala cara, saya istrimu di rumah, apapun hasilnya, yang penting halal, kau pun pulang dengan selamat tanpa duit, saya sudah senang dan bangga, salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Wah. Senang kita sebagai suami. Benar. Ibu-ibu, pernah WhatsApp suaminya begitu? Pernah? Paling WhatsApp-nya, jangan lupa saya nggak beli gas. Iya kan? Nah, kalau kita saya ini Bu, Ibu Jenderal, saya senang betul kalau saya dapat kiriman video dari istri saya lagi ngajar ngaji. Saya rasa ya Allah, tidak sia-sia saya menjadi suami. Tapi kalau masuk WhatsApp yang tidak enak, suami pasti pusing mikirnya. Di kantor sudah dimarah-marahi sama komandan, sudah benar malah ditendang. Siap salah komandan, siap salah komandan. Ayo, sampai di warung kopi dikejar tagihan, di jalan macet, sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Bodoh memang kamu, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia panglima. Ada kan begitu? Iya toh? Maka yang baik datang suami, ibu hadir seperti Khadijah. Kalau ibu hadir seperti Khadijah, siapapun yang goda suami ibu, dia akan berkata, sorry, istriku adalah bidadari di rumahku, tidak ada apa-apanya buat kau. Tapi kalau dapat ditelepon, kau di mana? Lagi di mall. Apa tanya-tanya? Tengah hari ditelepon lagi jogging. Ditelepon lagi sore, lagi mana? Bleaching. Begitu suaminya pulang, kasihan tugas di kantor dimarah-marahi, dia berharap sampai di rumah ada istrinya yang sambut. Sampai di rumah buka tempat makan, tidak ada. Istrinya juga, suaminya juga tidak ada. Dia telepon istrinya, lagi di mana? Belum pulang. Kamu kok banyak sekali tanyamu, gajimu aja yang sedikit. Tanyanya banyak, gajinya sedikit. Istri tentara kan sedikit gajinya. Iya toh? Iya. Iya, ya mau dia apa, sudah itu dari negara. Maka ibu-ibu yang bagus, motivasi suami. Begitu suami, kirimi video-video yang baik. Bang, saya lagi dengan cucu nih, ngajari ngaji. Senang kita sebagai suami. Ini rahasia buat kami nih, ibu-ibu nih tahu. Tapi kalau suka ngomel, menghasut suami, apa kek kau sikat di kantor? Kamu kasih cincin ini hanya cincin nikah sekali-kali, tidak pernah lagi ada tambahan. Maka suami akhirnya menghalalkan segala cara, dan pada saat itu kalau ketangkap siapa yang malu? Semua kita. Maka istri yang baik tidak pernah bersakwa sangka kepada suami. Coba lihat itu Khadijah ibu. Ketika Nabi pulang terima wahyu, 3 hari 3 malam tidak ada kabar. Nabi naik ke Gua Hira, 3 hari 3 malam. Pulang, Nabi kedinginan, lalu Nabi berkata, istriku sayang, selimuti saya kedinginan. Bagaimana reaksi kira-kira kalau ibu? 3 hari 3 malam tidak ada kabar dari suami. Ditelepon tidak dijawab. Di WhatsApp cuma dibaca tidak dibalas. Tiba-tiba pulang kedinginan minta diselimuti. Apa ibu lakukan? Apa langsung sami'na wa ta'na, saya dengar dan saya taati? Tidak, Bu, selimuti saya kedinginan. Apa dia bilang istrinya? Dari mana kau? Langsung diinterogasi, mana HP-mu? Maka istri yang baik, ayo seperti sifat Khadijah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini makna halal bihalal. Ya, gimana kita mau baik sama tetangga kalau dalam rumah tangga kita tidak baik? Dan bermula dari menjadi istri yang soleha. Saya mau bahas bagaimana kewajiban suami, tapi kan tidak ada suami di sini. Maka insya Allah lain waktu suami. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini tujuannya kita dengar kajian-kajian seperti itu. Mudah-mudahan bisa membuat kita semakin akrab.
Kemudian yang keempat, yang bisa memutuskan tali persaudaraan, kesombongan. Apa yang membuat orang sombong? Kata Nabi ada 4. 1, tambah jabatan. Apa yang kita mau sombongkan dengan jabatan? Saya lihat tadi ada 2, ini ada masih ibu nih. Ibu Widodo AS. Beliau di zamannya pasti berpengaruh. Dan ibu ketua waktu itu masih hormat-hormat juga kan? Nah, sampai sekarang, ya kan? Nah, yang namanya kehidupan seperti roda. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Makanya ketika di atas, jadilah pengayom. Dan ketika di bawah, jangan berkecil hati. Tapi harus tahu diri. Jabatan, ini kita di tentara, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar kita saudara dengan presiden, pasti pensiun. Kalau sudah pensiun, mau keluar dari rumah masih pakai bintang 4, pegang tongkat, padahal sudah pensiun. Satu komplek bilang, sudah gila itu, kasihan bapak. Ya kan? Apa yang kita mau sombongkan? Ibu panglima aja ndak boleh sombong, apalagi kamu istri prajurit. Baik-baiklah. Maka ketika kita mempunyai jabatan, jadilah pengayom. Ketika ibu punya posisi, lindungi karyawan ibu, lindungi orang-orang di bawah ibu. Maka begitu ibu pensiun, tetap dicintai oleh bawahannya. Pasti. Tidak akan berhenti orang datang ke rumah ibu. Dia akan berkata kepada anaknya, "Nak, besok kalau kau dapat, baik-baik kau sama keluarga itu. Itu bapak baik sekali dengan istri." Tapi kalau kita tidak bisa menjadi pengayom, maka dia akan dendam dan begitu akan berpengaruh kepada anak kita. Begitu orang yang pernah kita sakiti dapat posisi, dia akan berkata, datang anak kita bawa, sudahlah, tidak bagus itu sifatnya itu. Anak jadi korban. Yang kedua, penyebab datangnya sombong kata Nabi, bertambahnya harta. Harta hanya titipan. Saya kira Ibu Dewi Makes di sini orang kaya. Tapi kekayaannya tidak dinikmati sendiri. Tapi beliau datang untuk memberi santunan kepada keluarga besar IKKT. Dan orang yang rajin bersantun, menyantuni orang, berderma, itu panjang umurnya. Kok bisa panjang umurnya Ustaz? Apakah panjang umur itu lebih 100 tahun? Apakah panjang umur 150 tahun? Tidak. Panjang umur itu artinya Bu, meskipun dia sudah dikubur, tapi orang masih mengenangnya. Itu biasanya orang dermawan. Kalau orang pelit, jangankan meninggal, masih hidup aja didoakan kita sial. Lewat mobil, mudah-mudahan tabrakan, pelit betul. Ya Bu ya. Ustadz, saya mau berderma, tapi kan saya tidak ada duit Ustadz. Maka berdermalah dengan akhlak. Kalau ibu belum punya duit memberi tetangga, sayurlah kita derma kepada tetangga. Sayur pun tidak bisa, jangan ganggu rumah tangga orang. Tidak bisa kita kasih uang, kasih akhlak. Ketemu, Assalamualaikum, gimana kabar Bu? Saya doakan sehat walafiat. Itu sudah hadiah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari halal bahalal ini adalah persaudaraan. Hilangkan sakwa sangka, hilangkan dengki, hilangkan kesombongan, maka insya Allah talin persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Sudah ini ibu bermaaf-maafan. Cuma kalau minta maaf tidak sekedar maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, tidak cukup begitu. Kalau kita tidak punya rasa dosa khusus, cukup seperti itu. Tapi kalau ibu punya dosa yang pernah memang ibu lakukan dan menyakiti, maka ibu tidak cukup minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Harus sebut apa judulnya dosanya ibu. Bu, maafkan saya. Kenapa? Saya pernah dulu maki-maki ibu kan. Waktu itu karena disuruh tidak selesai. Ya maafkan saya hilaf waktu itu. Baru boleh. Kalau berkaitan dengan barang, tidak cukup sampai di situ. Tambah lagi syarat berikutnya, barang kembalikan. Ibu ketua, maafkan saya. Pernah dulu ada hilang komputer di organisasi. Itu saya yang ngambil Bu, saya hilap. Anak saya lagi ngusun skripsi, tidak ada laptop di rumah Bu. Maafkan saya Bu, saya hilap. Kata ibu ketua, ya saya maafkan kau Bu, tapi kasih kembali dulu itu laptop. Selama laptop masih dimiliki, selama itu dosa tidak diampuni. Maka yang pernah mengambil barang-barang inventaris TNI, kasih kembali besok. Selama ibu tidak kembalikan, selama itu dosanya tidak akan dimaafkan. Maka kembalikan.
Kalau di dunia ibu, tanggungnya paling di sidang di mahkamah militer. Tapi kalau akhirat, nauzubillah min dzalik. Ibu dimutasi ke Papua masih ada pilihan pensiun dini. Ibu dipindah masih ada pilihan saya berhenti. Tapi kalau sudah masuk kubur, senang tidak boleh lagi keluar. Tinggal kau di situ. Bahkan kalau ibu keluar, lari satu kompleks sama ibu. Maka sebelum itu terjadi, mari berhalal bihalal. Betul sekali apa yang ibu katakan, ibu ketua umum tadi katakan, halal bihalal adalah tradisi bangsa Indonesia. Yang halal bihalal ini bahasa Arab, Ibu Dewi, ini bahasa Arab. Kalau ibu ke Arab tidak ketemu ini halal bihalal. Halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Di Malaysia tidak ada. Kalau Malaysia istilahnya open house. Kalau Indonesia halal bihalal. Apa makna halal bihalal itu? Kalau di Indonesia kan saling menghalalkan. Jadi tidak ada faedah halal bihalal seperti ini kalau kita tidak memaafkan apa yang pernah orang salah kepada kita. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk di masjid, lalu Nabi bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Seluruh orang melihat, oh barangkali yang dibayangkan Umar, Abu Bakar, Utsman, ternyata orang biasa. Lalu anaknya Umar, Abdullah bin Umar penasaran, kenapa orang ini dijamin masuk surga? Datanglah Abdullah bin Umar, dia intip di rumahnya, nginap. Malam pertama Abdullah bin Umar sholat tahajud, ini orang cuma tidur. Malam kedua begitu, malam ketiga begitu. Akhirnya Abdullah bin Umar terus terang, saudaraku, saya mau tanya kamu, amal apa yang kamu lakukan, kebiasaan apa yang kamu lakukan, sehingga Nabi menjaminmu pasti masuk surga. Kata ini orang, tidak ada. Oh iya, lalu Abdullah bin Umar pulang. Begitu mau keluar pintu, dipanggil, Abdullah bin Umar, tahan, sini dulu, kenapa? Ada yang saya lupa, apa? Salah satu kebiasaan saya sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa orang yang sakitiku hari ini. Ampuni tetanggaku yang menghinaku hari ini. Ampuni sekeluarga-keluargaku, kenalanku yang menyakitiku hari ini. Karena aku telah memaafkan mereka sebelum aku tidur. Lalu Abdullah bin Umar, Allahu Akbar, itu yang menyebabkan engkau pasti masuk surga. Maka ibu jadi pemaaf. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang memaafkan. Bukan cuma memaafkan, tapi dia balas dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Melindungi suami-suami kita dalam dinas dan menjadikan pekerjaan suami kita sebagai amal jariah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.